Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan mereview full tentang kelebihan, kegunaan, fungsi dan juga price list dari mobil baru New Rocky 1000 Turbo, manual ADS tahun 2022. Nah, kalau kita lihat sekilas mobil ini memang tampilannya sporty, ya kan, gagah, dan mobil ini memang bisa digunakan untuk semua kalangan ya, baik untuk anak muda ya dan juga bisa untuk keluarga muda ya. Jadi multifungsi karena memang mobil Rocky ini adalah diciptakan stylish ya, kekinian, sehingga Anda menggunakan mobil ini terkesan menjadi lebih pede dan juga lebih gagah dalam mengendarai mobil Rocky ini. Karena memang Rocky ini adalah salah satu mobil terbaru yang mengusung konsep teknologi yang tercanggih. Saat ini dia menggunakan konsep DNGE ya, yaitu Daihatsu New Global Architecture, yang mana platform ini mengembangkan produk berbasis DNGE, memperhitungkan segala aspek detail meliputi ukuran, bobot, harga, dan waktu, sehingga menghasilkan kendaraan yang efisien. Anda bisa lihat dari lakukan, dari bentuknya, semua ini memang totalitas ya, memang diubah semua dari generasi Rocky sebelumnya. Yang mana kelebihan dari teknologi DNJ ini adalah sensasi berkendaranya akan menjadi lebih halus, ya, nyaman dan stabil, efisien bahan bakar lebih baik, performa lebih maksimal, dan juga desain stylish dan juga modern. Sehingga mobil ini sangat cocok bagi Anda yang berjiwa muda, yang berjiwa petualang atau touring, yang sangat recommended buat Anda yang mungkin mencari mobil SUV dengan ukuran mini ya kan, dan bisa digunakan untuk aktivitas di luar rumah ya kan, sehingga ini mungkin menjadi pilihan yang Anda cari. Tapi mungkin bagi Anda yang ingin mencari mobil SUV dengan 7 seater mungkin bisa diambil mobil Terios ya. Tapi kalau dicari mobil tambahan, kalau Anda mungkin di rumah sudah ada mobil dengan 7 seater atau mobil keluarga dan membutuhkan mobil tambahan buat anak kuliah atau buat mobilitas kerja, ini mungkin menjadi salah satu jawaban kebutuhan Anda. Dan memang mobil Rocky ini didesain adalah modern dan juga futuristik, teman-teman. Nah, tentunya di sini kita akan membahas dari segi warna ya. Dari segi warna memang kita dibagi menjadi dua warna, ada tutun atau dua warna dan juga ada satu warna. Untuk tutun kita dikeluarkan atau dimanjakan dengan warna merah, kampanye red tutun dan juga icy white tutun. Dan untuk yang monoton atau satu warna kita ada 7 warna varian yang kita berikan, yaitu ada kampanye red, classic silver metallic, dark grey metallic, ultra black solid, shining pearly white, yellow metallic, dan juga icy white. Jadi di sini juga putihnya ada dua, ada putih standar atau icy white dan juga ada putih mutiara. Dan ada juga sahabat Emul yang nanya, kira-kira kalau putih mutiara ini ada tambahan harga enggak? Ya tentunya kalau putih mutiara pasti ini ada perbedaan harga dengan warna standar ya. Jadi warna kayak tutun juga sama, pasti ada perbedaan harganya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian harganya ya, price listnya ya. Untuk harga terbaru yang kita update per bulan Juli ini, mobil Rocky ya tahun 2022 tipe R turbo manual tahun 2022, harganya yang ADS di 268.800.000, sedangkan yang non ADS di 260.700.000. Jadi selisihnya antara ADS dan non ADS sekitar 8 juta, teman-teman. Oke, kita sudah bahas mengenai price list, mengenai warnanya. Nah, kita mungkin akan membahas saat ini dari segi spesifikasi ya. Nah, tentunya di sini kita sudah tadi menjelaskan tentang teknologi terbaru yang disematkan di mobil Rocky ini ya.
Dan memang mobil ini diberikan khusus untuk bagi Anda yang sudah mempunyai mobil di rumah, mobil keluarga dan membutuhkan mobil tambahan ya. Dan ini mungkin salah satu kebutuhan yang Anda butuhkan ya, karena memang lebih privasi, lebih apa namanya, karena ini kan cuma hanya untuk 2 baris ya, jadi tidak bisa buat banyak atau 7 seater seperti halnya mobil keluarga. Nah, kalau kita lihat dari technical spesifikasi mobil ini, panjang mobil ini di 4030 mm atau 4 meter lebih dikit ya. Di lebar mobil ini di 1710 mm dan tinggi mobil ini di 1635 mm. Ya, dan untuk mobil ini jarak sumbu rodanya di 2525 ya, dan jarak tinggi dari tanah mobil ini di sini tinggi ya, yaitu di 200 mm dengan kapasitas 5 penumpang, teman-teman. Ya, jadi memang ini mobilnya diciptakan adalah sebagai mobil yang SUV ya. Nah, mobil SUV yang memang gagah ya, digunakan untuk semua kalangan, untuk baik yang muda ataupun untuk keluarga muda ya. Kita lanjut lagi sebagai spesifikasinya. Tentunya di sini juga ada varian yang CVT dan juga manual ya. Kalau yang dulu adalah kita yang CVT. Bedanya apa sih CVT dengan Matic? Matic adalah sama-sama dia Matic, cuman dia perpindahannya lebih smooth ya dibanding yang CVT. Jadi CVT memang dia ada upgrade, lebih nyaman, lebih smooth pada perpindahan giginya dibanding yang Matic, teman-teman. Kita lanjut lagi ke bagian mesin ya. Untuk mesin sendiri memang secara garis besar kita ada 2 mesin, 1000 cc turbo dengan 1200. Ya, untuk si tipe di sini memang 1200. Kita ada di tipe M ya, standar, dan juga di atasnya ada tipe X ya. Dengan mesin WAFE 1200 dengan 3 silinder, dan yang mana diameter langkahnya 73/65 kali 94,1 mm, dan tenaga maksimum yang dihasilkan mobil 1200 yaitu di 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Sedangkan torsi maksimum mobil 1200 yaitu di 11,5 dengan radius putaran 4500 rpm ya. Sedangkan yang di depan saya ini dia menggunakan 1000 turbo ya. Jadi tenaganya dia besar walaupun cc-nya kecil, karena ditambahkan turbo sehingga torsi yang dihasilkan menjadi 97,9 dengan radius putaran 6000 rpm, dan torsi maksimum mobilnya ini di 15,2 kgm dengan radius putaran 2400 sampai 4000 rpm. Jadi memang tenaganya lebih besar yang 1000 turbo ya. Kalau biasanya kan 1000 cc pasti tenaga torsinya lebih kecil, karena ini memang didoping atau ditambahkan turbo sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Sehingga mobil Rocky ini tipe tertingginya yaitu 1000 turbo, teman-teman. Nah, selanjutnya lagi kita masuk ke bagian sistem pengemudi. Kalau pengemudi mobil ini dia menggunakan rack empinion dengan electric power steering atau kita kenal EPS ya. Dan untuk bagian pengeremannya menggunakan ventilasi disc brake di bagian depan, dan di bagian belakang menggunakan tromol. Nah, untuk suspensi ini pasti kan bertanya-tanya nih kan, untuk memang mobil ini diusung dengan konsep DNGE sehingga mobilnya lebih stabil, lebih nyaman karena dia dilengkapi oleh suspensi yang menunjang yaitu McPherson Strut dengan torsi beam ya. Dan untuk ukuran bannya sendiri di sini dia menggunakan ring 17 inci ya kan, dengan ukuran ban 205/60 dengan ring 17, sedangkan yang tipe 1200 di 16 inci yaitu 205/65 dengan ring 15 ya. Dan bedanya kalau teman-teman mau tahu, 1200 itu betulan peleknya ya. Kalau yang tipe X sudah alloy dan racing, sedangkan untuk yang tipe M standar masih menggunakan pelek baja ditambahin well cap ya. Oke teman-teman, itu mungkin secara spesifikasi. Dan secara fitur keselamatan ini betulan memang untuk mobil Rocky ini yang terbaru ya, memang mengusung konsep keselamatan yang paling lengkap di kelasnya ya.
dan pertama kali waktu itu sebelum mobil-mobil lain di Daihatsu mengikutin ya, kayaknya Xenia. Ini kebetulan dulu dia menggunakan konsep safety ABS EBD ya, kita juga ada ABS EBD, ada FSC juga, ASA, dan juga Advanced Safety Assist atau ASA. Kalau ASA ini biasanya teman-teman ada di fitur Matic ya. Dan kita lanjut untuk di sini pasti nanya kira-kira tipe R 1000 turbo ini apakah sudah ada ABS dan juga ada ABD-nya. Ya ini sudah lengkap semua ya. Saya jelaskan totalitas saja, total semua biar supaya Anda lebih jelas. Ya khusus untuk yang ABS dan juga ABD semua varian mobil Rocky itu semuanya ada. Untuk FSC ini di sini untuk di bagian apa namanya, di juga ada ya yang 1200 dan juga 1000 turbo. Sedangkan HSA ini juga ada ya, dan ASA ya kan khusus untuk di varian tertinggi Matic tipe R 1000 turbo. Oke teman-teman, untuk fitur ASA Anda bisa nonton sendiri karena saya sudah buatkan videonya di sebelumnya sehingga saya tidak perlu jelaskan lagi, mungkin Anda sudah jelas dan paham. Tapi bagi Anda yang mungkin newcomer atau belum jelas bisa Anda tonton video saya sebelumnya karena saya sudah buatkan di sana. Oke, lanjut lagi teman-teman, kita akan membahas mengenai eksterior ya. Kita sudah akan membahas secara eksterior. Kalau kita lihat eksteriornya di bagian depan ya, bisa dilihat bagian atas ya, ini masih kosongan, nggak ada roof rail. Di bagian kaca film ya kan di sini sudah ada kaca film tes standar. Ya, ada wiper 2. Kita lanjut di sini. Nah, kita bisa dilihat di bagian grill depan ya. Grill depannya di sini sudah menggunakan di bagian atas menggunakan hitam black piano dengan tambahan aksen warna merah sehingga terkesan menjadi lebih sporty ya. Dan kalau kita lihat dari grill bagian bawahnya memang di sini warnanya hitam dop, dilapisin juga ada tambahan aksen warna chrome. Jadi sehingga kelihatan stylish ya. Nah, kita lanjut ke bagian headlamp. Untuk bagian headlampnya sendiri, layoutnya seperti ini. Headlampnya sendiri dia menggunakan full LED semua ya. Jadi sudah full LED semua untuk headlampnya. Dan ini layout dari samping untuk dia punya grillnya ya. Nah, memang kelihatan lebih sporty ya, ada tambahan aksen warna merah. Nah, kita lihat di bagian pojok sini terdapat dia punya fog lamp ya, yang dibalut dengan warna hitam dop ya, senada dengan grill bagian bawah. Dan Anda bisa dilihat bahwa di sini bagian grill depan di sini menyatu dengan over fender yang sampai ke belakang ya. Jadi terkesan menjadi kelihatan lebih sporty. Jadi memang kalau kita lihat dari tipe R ini, kalau kita lihat dari depan, hampir tidak ada yang mungkin harus di-upgrade ya, karena sudah perfect ya. Dan kalau kita lihat di bagian grillnya juga, itu juga terdapat diapit oleh aksen warna chrome. Ya, bisa dilihat aksen warna chrome-nya sehingga kelihatan mobil ini menjadi lebih stylish. Nah, kita lanjut lagi ke bagian samping. Kalau kita lihat dari bagian samping, apa sih mungkin kita akan membahasnya ya. Kalau dari di bagian depan sudah lengkap semua, kecuali mungkin front corner sensor ya, atau sensor bagian depan ya. Mungkin kalau Anda membutuhkan, tapi kalau tidak membutuhkan sebenarnya nggak terlalu penting juga sih ya. Tapi bagi Anda mungkin yang mau menambahkan fitur keselamatan, ini menjadi PR tambahan bagi Anda yang membeli mobil Rocky 1000 Turbo. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping kelihatan jelas ya, mobil SUV karena dibalut oleh over fender, dan lekukan-lekukannya ini kesan jadi ada semacam garis tegas dan agak kelihatan berotot, berisi ya, gagah. Dan kalau kita lihat dari bahan juga dia lebih tebal, jadi memang kesannya SUV, kesan touringnya itu kelihatan banget teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping ya kan memang mobil ini adalah sporty banget ya. Jadi memang kelihatan mobil buat touring, gagah ya. Jadi tidak kaleng-kaleng teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian spion, spionnya memang sudah dilengkapi oleh lampu spion ya sehingga lebih safety. Di bagian kaca di sini diberikan talang air.
ya. Dan memang di sini belum ada tambahan aksen chrome di bagian kaca, dan ini mungkin bisa diberikan tambahan nanti ya, biar terkesan mobil Anda menjadi lebih stylish. Jadi nanti biar senada dengan dia punya tempat handle pintunya yang warna chrome ya. Dan di sini juga untuk bagian pintunya ini kita juga sudah ada smart key. Smart key ini dia nanti Anda pada saat membawa kunci nggak harus buka on off-nya di bagian remote. Anda tinggal tekan di bagian sini, ya kan, ini akan otomatis membuka dan menutup dia punya kunci ya. Jadi ada smart key langsung. Kalau di Terios kan dia masih keluar kayak apa namanya, kayak karet ya. Jadi kayak emblemnya keluar. Kalau ini langsung rata dengan dia punya handle pintu. Ini saya akan mungkin lebih deketin lagi ya. Ada garis 2 ini. Nah, kita lanjut ke bagian kaki-kakinya ya. Nah, kalau bagian kaki-kakinya sendiri ya kan bisa dilihat bannya. Dia menggunakan Campero Ecotec ya kan, dengan GT radial, yang mana mobil ini mengusung konsep memang touring ya. Ukuran bannya sendiri di sini dia menggunakan ring 17 dengan ukuran ban 205/60 dengan ring 17. Pengeremannya kelihatan banget kalau di depan menggunakan disc brake, sedangkan di bagian menggunakan tromol. Di bagian bawah sasis memang sudah diberikan anti karat sehingga aman bagi Anda saat musim hujan atau banjir ya. Nah, ini adalah over fender sekaligus bagian skid di bagian samping. Nah, teman-teman bisa dilihat ini ada aksen chrome juga di bagian samping sebagai ciri khas tipe tertinggi, dan ada logo ADS di bagian belakang di pintu kedua ya, baris kedua. Nah, ini sebagai ciri khas dari mobil Rocky tipe tertinggi yang ADS, teman-teman. Jadi ada logo ADS dan juga ada aksen warna chrome di bagian sampingnya. Jadi memang terkesan menjadi lebih stylish. Nah, kalau kita lihat dari bagian samping, bagian belakang di sini terdapat savik antena dan spoilernya sudah menyatu dengan bodi sehingga terlihat menjadi mobil ini lebih kokoh, lebih gagah. Seperti itu. Jadi kita lanjut lagi. Bahkan memang mobil ini lebih cocok atau cocok ya bagi Anda mungkin yang berjiwa touring ya kan, yang untuk wanita yang berjiwa touring ya atau cewek yang suka touring. Nah, dengan mobil tidak terlalu besar ya kan, minimalis lah ya, tapi bisa diajak buat jalan lumayan lah, jalan-jalan off-road ya kan, mungkin ini bisa juga menjadi pilihan Anda. Dan kalau kita lihat di sini dari bagian belakang lihat jelas bahwa untuk lampunya ya kan di sini yang menyamping, jadi terkesan menjadi lebih stylish. Untuk lampu sendiri dia menggunakan lampu halogen ya. Ada lampu halogen, dan kita lihat dari bagian belakangnya sudah ada lampu HDML dan juga ada kaca film CPF1, ada wiper juga, dan bagian di belakang ini ya kan sudah ada tambahan aksen chrome. Ya kan, dan di bagian bawah ada mata kucing, dan di sini cutter muffler posisinya sudah ada tambahan ya, jadi sudah nggak usah nambah lagi, mufflernya sudah ada eksternalnya, jadi memang sudah terkesan menjadi mobilnya sudah kece banget. Dan di sini fitur keamanan untuk sudah diberikan si fitur safety, yaitu sensor parkir belakang dan juga kamera parkir belakang, jadi sudah lengkap banget sih. Jadi sudah siap touring. Nah, kita lanjut lagi ke bagian interior ya. Kalau kita lihat dari bagian interior, yang saya suka dari mobil Rocky ini adalah bagasinya yang sangat luas. Sehingga ini bisa digunakan untuk muatan banyak pada saat Anda perjalanan ya. Nah, bisa dilihat ya kan di sini dia punya tempatnya ya, luas banget ya kan di sini. Kita sudah diberikan juga cargo net ya. Dan apa aja sih yang kita berikan kalau Anda nanti membeli mobil Rocky, kita berikan segitiga ya buat keamanan. Kita juga berikan ada buat untuk nyuci mobil ya, kita siapkan bagi Anda yang ingin membeli mobil baru Rocky, dan juga kita siapkan juga toolkit buat P3K ya. Jadi sudah safety banget. Dan di sini juga yang saya suka selain kapasitasnya besar, mobil Rocky ini bagasinya ini juga ada tempat pengaitnya ya, ada 4. Nah, bisa Anda lihat di sini ada kayak semacam besi sini ya. Nah, ini ya, ini buat iketin, ada
depan satu, di bagian belakang satu, ya kan, di sebelah kanan. Sebelah kiri juga ada dua, ya, dua dari empat. Jadi buat ngikat-ngikat barang banyak, enak banget. Ya, nggak bingung nih. Kalau ya, mobil lain kan kalau nggak ada ikatan itu bingung ngikatnya ya. Dan yang kelebihan berikutnya dari mobil Rocky ini, kalau kita lihat dari bagasi, yaitu di bagian bagasi ini penyimpanan bannya ini ada di bawah sini. Dan yang saya suka di PR ini, dia juga sudah bannya sudah racing ya, tidak ban baja ya, yang dilihat. Dan memang kelebihan mobil yang punya ban serep ditaruh di dalam, ya kan, di dalam dia mobil, ya kan, sehingga ini lebih aman, terhindar dari pencurian, terhindar dari juga genangan bercakan air, karat. Jadi mobil ban serepnya akan menjadi lebih fresh, lebih bersih, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi kelebihan-kelebihannya di bagian bagasi. Ini juga sudah diberikan tambahan lampu penerang ya, bagi Anda mungkin yang nantinya pada saat malam hari membawa barang-barang banyak, sehingga cahaya ini sangat membantu banget. Oke, kita lanjut di bagian dia punya interior. Ya, kelebihan berikutnya di bagian interior mobil Rocky adalah baris kedua ini bisa ditekuk 60 derajat, teman-teman. Nah, kita coba. Nah, kita cobain ya. Dan ini bisa dilihat di sini. Ini tinggal tuasnya diangkat seperti ini, dan ini nanti bisa langsung didepanin. Nah, gini. Nah, lihat ya. Jadi mobilnya menjadi nanti akan lebih luas, teman-teman. 60 derajat. Jadi bisa buat lesehan, tiduran, santai pada saat perjalanan. Jadi memang privasi banget. Jadi lebih nyaman ya saat berkendara. Dan ini bisa dikedepanin semua. Dan ini hanya ada di fitur mobil Rocky, teman-teman. Sehingga mobil ini memang recommended banget buat Anda yang hobi touring dengan mencari privasi yang tidak memerlukan space yang banyak ya. Dan kalau kita lihat di sini di bagian interior, memang dari bagian safety kita juga sudah diberikan tambahan dia punya seat belt, ada 2 di sebelah kiri dan juga seat belt 2 di sebelah kanan. Fitur kenyamanannya juga diberikan tambahan hand grip 1 di sebelah kanan, dan ada lampu penerang juga di baris kedua, dan ada hand grip 2 di sebelah kiri. Ya, jadi sudah lengkap banget ya kan. Dan memang tidak ada PR tambahan yang mungkin diperlukan di interior mobil Rocky pada saat saya berada di baris di belakang ini ya kan, dan baris kedua. Coba kita masuk ke baris kedua supaya kita bisa lebih jelas kira-kira apa sih kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil ini. Karena selama saya baru masuk ini ya kan, dari bagasi hampir sudah perfect ya. Jadi sudah nggak ada yang mungkin perlu ditambahkan. Nah, kalau di sini lihat dari tempat duduknya, memang di sini berbahan fabrik ya, berbahan kain warna hitam. Mungkin PR-nya bagi Anda nantinya ini bisa ditambahkan jok ya, biar supaya Anda pada saat terkena air atau kena makanan ini nggak langsung kena ke bagian kainnya, biar memudahkan Anda untuk membersihkan mobilnya ya. Dan untuk fitur dia punya seat belt, memang kita ada 3 ternyata di baris kedua ini ada seat belt juga di bagian tengah ya, cuman belum terpoiler ya. Kita lanjut lagi ke dalam, di sini apa sih kelebihan kekurangannya ya kan. Di bagian bawah ini juga kan bahannya kan bahan dia punya bahannya geludru ya. Ini juga Anda PR-nya mungkin nanti ditambahkan semacam karpet dasar supaya mobil Anda mudah dibersihkan. Dan di sini memang tipe R kekurangannya belum ada power outlet buat ngecas di baris kedua. Jadi mungkin kalau Anda yang mau ngecas tetap harus ke baris pertama ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini di bagian pintu, di sini ada fitur keselamatan, ada cheat lock ya kan, buat kalau bawa anak kecil tinggal diaktifkan ya seperti ini, tapi kalau nggak dinonaktifkan dibalikin lagi. Di sini ada armrest sekaligus storage kecil, dan di sini buat untuk panel naik turunin dia punya kaca, ini untuk handle buka pintu. Di bagian bawah ada tempat cup holder dan juga audio. Jadi audionya ini sudah
ada 2 di baris kedua teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi masuk ke baris pertama ya. Jadi supaya Anda lebih jelas, di baris pertama apa aja sih kelebihan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor di mobil Rocky tahun 2022 ini. Kita lihat di sini untuk di bagian driver ya kan, di pintunya memang ada perbedaan ya. Di sini juga ada armrest ya kan, juga ada armrestnya juga. Nah, ada storage. Bahannya di sini biasa lihat ya soft touch teman-teman. Jadi bahannya ini enggak hard cover ya. Jadi kayak macam jok lah. Jadi lebih nyaman, lebih mewah. Dan ini juga ada hand gripnya kokoh banget dengan aksen warna chrome, silver, dan ditambahkan aksen warna merah. Jadi kece banget, sporty banget, anak muda banget teman-teman. Dan di sini memang ada tambahan dia punya buat untuk kunci kaca ya kan, dan untuk naik turunin dia punya kaca ini buat retract ya. Jadi retract ini tujuannya buat pada saat Anda tempat yang sempit ya kan, atau papasan dengan mobil lain dengan jalan yang sempit, sehingga kita memerlukan untuk nutup spion ya. Dengan adanya fitur retract ini Anda nggak usah tutup spion dari dalam, harus buka kaca dulu ya. Ini sudah otomatis teman-teman. Dan ini di varian tipe R1000 Turbo. Di bawahnya juga ada cup holder dan juga ada audio ya. Jadi audionya ada 4 ya, berarti ya totalnya teman-teman. Dan di sini juga ada Twitter ya. Ada Twitter juga. Nah, lanjut lagi ke dalam dan bisa dilihat untuk bagian depan memang ada tambahan aksen-aksen warna merah. Ornamen-ornamen merah sehingga terkesan mobilnya menjadi stylish dan juga gagah ya, dengan warna hitam dibalut dengan warna aksen merah. Nah, kalau kita lihat dari bagian baris driver bisa dilihat teman-teman di sini layoutnya ya. Dari bagian dashboard. Nah, kalau kita lihat dari bagian dashboard bisa dilihat secara keseluruhan. Di sini warna hitam semua, tapi ada tambahan aksen warna chrome dan dibalut dengan warna merah sehingga jadi terkesan menjadi mobil ini menjadi sporty. Dan senada dengan juga di bagian tempat duduk di driver sama passenger depan, di sini juga warna hitam semua dengan tambahan aksen dia punya warna merah di bagian sisi-sisinya ya, sehingga menjadi mobil ini kelihatan lebih kece, anak muda banget teman-teman. Dan di sini bisa dilihat teman-teman, di situ juga di konsol box juga itu juga ada warna merah. Paduan merah, chrome, wah keren banget pokoknya. Dan kalau kita lihat di sini di bagian tempat duduk ini juga diberikan fitur kenyamanan juga, yaitu seat adjuster. Jadi buat naik turunin posisi tempat duduk menyesuaikan dengan tubuh Anda, tinggi Anda masing-masing. Ya, bisa naik turun, bisa maju ke depan dan juga naik up down ya, bisa dibuat gitu. Dan di sini ada tombol buat untuk buka BBM. Dan ini di bagian bawahnya ya. Ini kan manual teman-teman, dan di sini ada buat buka kap mesin teman-teman ya. Ini juga ada fitur safety juga, nah, bisa ditekan, dan di sini juga ada cup holder teman-teman. Bisa dibuka, bisa ditutup sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan yang saya suka juga di sini modelnya udah futuristik banget ya. Dan di sini dia ada tambahan chrome dan juga merah, jadi kelihatan lebih sporty. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian setir di sini memang sudah diberikan fitur keselamatan, yaitu ada airbagnya, sudah diberikan steering wheel dan juga ada buat telepon ya. Dengan palang 3, aksen warna chrome ya, di bagian bawah dan tengah dengan logo Daihatsu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi di sini untuk bagian MID-nya ya. MID-nya memang di sini sudah full LED ya kan, dan bisa di sini lihat di bagian head unit teman-teman, bisa dilihat head unitnya yaitu sudah menggunakan 9 inci ya, dan head unitnya sudah touchscreen juga, sudah ada untuk head unitnya di sini Android Auto dan juga Apple CarPlay. Anda bisa nanti belajar lihat karena sudah saya buatkan. Ini juga ada fitur juga di sini adalah fitur lampu hazard ya.
Untuk AC-nya sudah digital dan di sini juga sudah ada power outlet 12 volt dan juga ada buat ngecas juga di sini 2,1 ampere. Dan memang di sini teman-teman untuk Anda yang ngecas ya tetap di sini ya, di baris pertama. Dan lihat konsol boxnya keren banget ya kan, di sini ada jadi enggak kosong ya. Konsol boxnya jadi ada aksen warna chrome ya kan, di sini juga ada dikasih chrome-chroman, jadi lebih keren sih. Ini juga buat tempat handphone, juga konsol box juga lebih rapi jadinya. Di situ juga ada laci, di atasnya juga ada airbag ya. Untuk bagian sun visor bisa dilihat, sun visornya sudah terdapat dia punya kacanya juga ya. Ini juga ada kacanya nih. Jadi lengkap banget. Nah, ini juga ada lampu penerang, Oke, ini mungkin informasi yang saya dapat berikan. Dan kalau kita lihat dari bagian baris ke tengah, di sini, ini ada hand rem dan juga ada konsol box ya. Ini bisa dibuat armrest, dibuat konsol box. Konsol boxnya gini, luas, lumayan kan? Ya, kita berikan apar juga, dan di bagian dia punya bawah ya karpetnya belum 3D tapi sudah ada tulisannya ADS. Oke teman-teman, ini mungkin informasi yang saya dapat berikan bagi Anda yang ingin membeli mobil Rocky tahun 2022, dan semoga menjadi informasi tambahan bagi Anda yang ingin membeli mobil Rocky. Terima kasih sahabat Emul sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila Anda mempunyai saran dan ide silahkan tulis di kolom komentar. Kami siap membantu Anda sesuai dengan kebutuhan Anda. Bagi Anda yang mau konsultasi silahkan langsung WA di 0821 3253 1986. Kami fast respon lewat WA. Mohon maaf kalau untuk bagian chat di bagian YouTube kadang agak slow respon ya, karena kita tidak pantau 24 jam ya. Jadi langsung WA aja. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.